Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bahas sesuatu yang personal banget. Gimana sih caranya membangun hubungan yang dekat sama Tuhan? Nah, kita akan lihat ini dari sudut pandang yang kita semua pasti mengerti, yaitu persahabatan. Yuk kita mulai. Coba deh sekarang, bayangin sahabat terbaik kamu. Apa sih yang bikin hubungan kalian itu klop banget? Apa yang bikin kalian kuat? Nah, pertanyaan ini jadi titik awal kita loh. Kita semua tahu kan kalau koneksi antar manusia itu penting banget dalam hidup. Ya, entah itu lewat kehangatan sebuah pelukan atau rasa hormat yang tulus. Dua-duanya ini kan bagian dari hubungan yang dalam. Dan yang kerennya, ada beberapa fondasi yang sama di semua hubungan yang kuat. Coba kita lihat, mengenal seseorang sampai ke dalam-dalamnya, komunikasi yang jujur dan terus-terusan, rasa percaya dan saling dukung, dan yang pasti, rasa sayang yang tulus. Ini dia nih pilar-pilarnya. Oke, sekarang gimana kalau fondasi persahabatan tadi kita pakai sebagai semacam cetak biru? Cetak biru untuk membangun sesuatu yang lebih spiritual. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, di sini kita bisa bandingin langsung nih. Komunikasi terbuka sama teman itu ibaratnya doa. Proses saling kenal yaitu sama kayak usaha kita buat kenal Yesus lebih dalam. Rasa percaya dan dukungan jadi iman dan pengharapan. Dan yang paling dasar, cinta atau kasih itu jadi fondasi buat keduanya. Kelihatan kan polanya? Biar lebih kebayang, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Kita lihat contoh nyata dari Alkitab, gimana hubungan ini pertama kali dibentuk. Coba bayangin ya suasananya di tepi Danau Galilea. Para nelayan lagi sibuk kerja seperti biasa, nggak ada yang aneh. Tapi mereka nggak tahu hidup mereka akan berubah total hari itu. Lalu, datanglah panggilan ini. Mari, ikutlah aku. Simpel banget kan? Tapi dalam. Yesus nggak janjiin harta, ngejanjiin kekuasaan. Dia nawarin sebuah tujuan hidup yang baru. Dan respons mereka, wah, benar-benar di luar dugaan. Mereka langsung tinggalin semuanya. Jala, perahu, bahkan keluarga. Ini kan bikin kita mikir, kenapa? Kok bisa mereka seyakini itu? Jawabannya ada di dua hal ini. Pertama, mereka punya kepercayaan yang luar biasa pada Yesus. Dan kedua, mereka punya harapan yang besar tentang siapa dia sebenarnya. Inilah modal awal mereka. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimananya? Gimana cara kita ngebangun hubungan spiritual ini secara nyata? Kuncinya ada di komunikasi. Nah, ayat dari Ibrani ini ngasih kita semacam mindsetnya. Ternyata bukan cuma soal ngomong, tapi soal kondisi hati kita. Harus tulus dan penuh keyakinan. Ini dia fondasi komunikasi yang sejati. Jadi ada 3 cara praktis buat berkomunikasi. Pertama, lewat doa. Kedua, dengan baca kitab suci, biar kita makin paham. Dan ketiga, ini yang paling menantang, yaitu dengan menghidupi firman itu. Maksudnya, ya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Doa itu ya kayak ngobrol. Ini langkah paling dasar dan personal. Disinilah kita bisa benar-benar curhat dan ngebangun kedekatan itu. Tapi tunggu dulu, hubungan ini ternyata nggak cuma buat diri kita sendiri. Ada sisi lainnya yang juga super penting, yaitu gimana hubungan ini kelihatan di dunia nyata, ke orang lain. Intinya begini, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, harusnya hubungan kita dengan sesama manusia juga jadi lebih baik. Keduanya itu nyambung. Apa yang ada di dalam hati kita kelihatan dari cara kita bertindak. Dan puncaknya ada di ayat dari Matius ini. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Wah, ini benar-benar mengubah segalanya kan? Jadi, ini dia kesimpulannya. Membangun hubungan yang baik sama orang lain, penuh toleransi, penuh kebaikan, itu bukan cuma perbuatan baik biasa. Itu adalah wujud nyata dari hubungan spiritual kita. Itu cara kita membangun hubungan dengan Yesus. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua buat refleksi bareng. Setelah kita ngobrolin semua ini, mulai dari fondasi persahabatan sampai ke tindakan nyata ke sesama, sekarang pertanyaannya buat kita masing-masing. Langkah kecil apa ya yang bisa kita ambil hari ini juga buat memperkuat hubungan kita? Baik itu hubungan sama orang di sekitar kita maupun hubungan spiritual kita.